sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Astu, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya teman-teman dari Universitas Samratulangi. Apa kabarnya hari ini? Pasti kabarnya baik-baik saja ya teman-teman semua ya. Salam kenal, saya dengan Daniel Tumiwa selaku MC yang akan memimpin acara hari ini dari awal hingga akhir acara. Merupakan sebuah kesenangan bagi saya karena saya bisa memimpin acara hari ini di kampung halaman saya sendiri. Nah, teman-teman semua, sebelum saya mulai acara, saya mau kasih pantun dulu buat teman-teman nih, biar harinya semangat. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat, sambut ceria dengan semangat. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan diberikan dari perwakilan Universitas Samratulangi, yaitu Yulio Koago selaku Ketua HMJ Ekonomi Pembangunan dari Universitas Samratulangi. Kepada Yulio Koago, saya persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih. Pagi semua, yang mewakili kata sambutan ada Enci Ita Rorong selaku Sekjur Ekonomi Pembangunan. Kak, dipersilakan untuk Enci Ita. Mohon maaf Mas Wilio, boleh diulang tadi namanya siapa biar kita bukakan. Nanti sambutan akan dibawakan oleh Sekjur Enci Ita Pinkan Rorong. Oke, baik. Coba nanti kita cari ya. Ya, saya persilakan kembali untuk kata sambutan bisa diberikan oleh Dr. Ita Pinkan Rorong SEME selaku Sekjur Ekonomi Pembangunan dari Universitas Samratulangi. Saya persilakan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami banggakan dalam kesempatan ini, para pembina, di dalamnya di sini ada Bapak ya, maaf saya sapa dengan penuh hormat, Bapak Daniel Tumiwa, ya. Di sini para narasumber, Bapak Kadek Dharma Susila, Bapak Galdi Baidi, Bapak Arif Lukman Hakim, Robert Rompas, dan moderator yang ada di kesempatan webinar kali ini. Ini merupakan satu kesempatan yang tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh adik-adik mahasiswa karena merupakan satu kegiatan yang sangat memberikan motivasi, bukan cuma sekedar juga motivasi, tapi memberikan satu wawasan, pengetahuan sebagai calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon sarjana ekonomi, adik-adik yang ada di himpunan jurusan ekonomi pembangunan. Di dalamnya bekerja sama juga dengan perwakilan mahasiswa Ormawa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bahkan di Universitas Samratulangi. Tentunya mewakili pimpinan, Ibu Dekan, Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, bahkan ketua jurusan, tentunya dengan penuh gembira menyambut kegiatan webinar ini dengan satu harapan kami, apa yang sudah diusahakan, diupayakan oleh adik-adik Himaju di bawah kepemimpinan dari Julio, ini akan menambah satu kekayaan intelektual lagi bagi adik-adik, karena memang seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi itu punya kewajiban untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, apalagi teori-teori yang sudah didapatkan selama di fakultas, di bangku kuliah, ketika dikaitkan atau kita sinkronkan dengan perkembangan atau fenomena yang ada di sekitar kita. Terlebih tadi Kak Daniel atau Pak Daniel, saya sapa ya, tadi menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat inspiratif sekali ya, apalagi kalau Enci lihat di sini tema yang diangkat dalam webinar ini, bagaimana edukasi fintech lending sebagai inovasi dan solusi keuangan
di masa pandemi. Ya toh? Jadi adik-adik mahasiswa sudah belajar bagaimana ilmu ekonomi, teori-teori ilmu ekonomi. Sekarang dikaitkan dengan fenomena yang ada saat ini. Bagaimana ketika negara kita, bukan cuma negara kita, dunia mengalami masa pandemi, termasuk di dalamnya kita yang ada sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita berkewajiban menjadi solusi ya di masa-masa pandemi saat ini. Untuk itu sebagai pimpinan jurusan khususnya, sekali lagi kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, semua pengurus yang ada, bahkan kakak-kakak pembina, dan semua narasumber yang akan memberikan informasi, memberikan materi-materi sebentar, kiranya boleh diikuti dengan baik, dan Encik Peklas khususnya, ini akan menjadi satu poin penting, di mana ini bagian dari pembelajaran, dan kuliah dialihkan untuk mengikuti webinar pada saat ini. Jadi sekali lagi selamat kita mengikuti acara ini dan kita percaya acara ini akan membawa makna yang besar untuk masa depan dari adik-adik mahasiswa dan kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ita Pinkan Rorong yang sudah memberikan kata sambutannya bagi kami semua. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai acara kita hari ini dengan tema yaitu Fintech Lending sebagai inovasi dan solusi keuangan di masa pandemi, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan semua narasumber kita pada pagi hari ini. Karena kan kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kita akan kenalan terlebih dahulu yuk dengan semua narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, kita kedatangan jauh-jauh nih dari Bali dengan platformnya yaitu Pundiku. Mas Kadek Dharma Susila selaku CEO dari Pundiku. Boleh perkenalkan dirinya? Terima kasih. Selamat pagi Mas Daniel. Selamat pagi rekan-rekan di Manado. Perkenalkan saya Kadek Dharma Susila dari Pundiku. Kebetulan Pundiku berkantor pusat di Bali. Oke, salam kenal. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing ya. Bukan hanya dari pemateri, tapi juga dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada kita. Oke, terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Mas Kadek. Selanjutnya kita ada perwakilan dari perusahaan 4 kali yang diwakili oleh Antoni Krismantoro selaku Head of Marketing dari 4 kali. Kepada Mas Antoni, saya persilakan untuk perkenalkan dirinya. Halo, selamat pagi teman-teman. Kalau Mas Daniel bilang tadi kampung halaman, saya pernah juga ke Manado, Mas. Wah, saya senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman dari Manado juga. Ya, saya sendiri dari 4 kali. Salam kenal teman-teman. Nanti kita juga akan sharing, berdiskusi terkait tentang industri fintech ini sendiri. Ya, salam kenal. Baik, terima kasih Mas Antoni. Selanjutnya ada perwakilan dari perusahaan FinPlus yang diwakili oleh Koko Cataka selaku COO dari FinPlus. Kepada Mas Koko, saya persilakan. Ya, selamat pagi Kak Daniel, selamat pagi Ibu Ita Pinkan dan Kak Yulio dan semua rekan-rekan panelis dan juga kawan-kawan di Manado. Senang berjumpa dengan Anda. Kita akan melakukan sesi ini semoga dengan penuh semangat ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan Kak Daniel. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya lagi kita akan berkenalan dengan perwakilan dari Jembatan Emas, yaitu Mas Ezra Felix Junjungan Muda selaku Business Development dari Jembatan Emas. Saya persilakan, terima kasih. Ya, halo, selamat pagi Mas Daniel, selamat pagi teman-teman di sini, selamat pagi juga buat Mas Yulio, Bu Ita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya Ezra Felix dari Jembatan Emas. Semoga hari ini kita dapat saling sharing juga terkait untuk lebih jauh terkait finansial teknologi yang ada di Indonesia saat ini dan terutama untuk perkembangan UMKM dan juga hubungannya dengan para mahasiswa yang ada di Manado nanti ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ezra atas perkenalannya. Yang terakhir kita ada kedatangan juga dari perusahaan Teman Prima, yaitu Arif Lukman Hakim selaku Operational dan PR Manager dari Teman Prima. Saya persilakan kepada Mas Arif.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi Manado, selamat pagi teman-teman mahasiswa di Universitas Samratulangi. Saya Arif, di sini saya mewakili teman Prima. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan nanti kita ada sesi tanya jawab di berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arif untuk perkenalannya. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan perkenalan diri dari masing-masing perwakilan dari perusahaan dari fintech peer-to-peer lending. Nah, teman-teman, pasti bingung kan? Fintech itu apa sih? Lalu peer-to-peer lending juga itu apa ya? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Nah, nanti akan lebih lanjut dijelaskan dalam presentasi produk yang akan dibawakan oleh masing-masing dari perusahaan. Sebelumnya, teman-teman, kita akan lakukan foto bersama terlebih dahulu yuk, sebelum kita langsung masuk ke presentasi produk. Jadi, teman-teman semua saya undang untuk nyalakan kameranya. Yuk, teman-teman semua, nyalakan kameranya. Nggak apa-apa kok yang belum mandi, nggak kecium sampai sini kok baunya. Teman-teman semua boleh, yang perempuan-perempuan bisa dirapikan dulu rambutnya biar bisa terlihat lebih cantik. Yang pria juga boleh. Wah, di sini, bahkan ada yang satu screen berdua di sini ya. Ramai sekali nih teman-teman dari Manado. Kita akan lakukan photoshoot sebanyak 4 kali ya teman-teman semua ya. Sama seperti tadi ada produk juga namanya 4 kali. Kita akan lakukan juga photoshoot sebanyak 4 kali. Jadi teman-teman, persiapkan senyum terindahnya untuk melakukan foto bersama. Karena nanti akan langsung masuk juga mungkin akan masuk ke dalam Instagram masing-masing dari perusahaan fintech peer-to-peer lending. Ya, teman-teman semua masih saya tunggu untuk bisa menyalakan kameranya ya. Karena kita akan lakukan foto bersama. Nanti saya tunggu ya teman-teman semua untuk nyalakan kameranya. Oke, baik. Kita akan lakukan foto bersama dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. Yang pertama, 3, 2, 1, senyum. Oke, yang kedua, 3, 2, 1, senyum. Yang ketiga, 3, 2, 1, senyum. Yang terakhir, yang keempat, 3, 2, 1, senyum. Oke, yang terakhir kita akan rekam video. Jadi begini caranya. Kalau saya bilang salam literasi keuangan, teman-teman angkat tangannya huruf L seperti saya seperti ini, lalu gerak-gerakan. Jadi kalau salam literasi keuangan, gerak-gerakan seperti ini. Iya, cukup jelas ya teman-teman ya. Kita akan lakukan bersama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Salam literasi keuangan. Oke, baik. Terima kasih semua teman-teman sudah berpartisipasi dalam foto bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu presentasi produk dari platform fintech peer-to-peer lending. Saya persilakan untuk tim bisa diperlihatkan screenshot-nya. Oh ya, sebelum kita masuk ke acara presentasi produk, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, teman-teman bisa kirimkan pertanyaan teman-teman ke akun Dia Kreatif Q&A. Ada tulisan Q&A yang warnanya putih ya, teman-teman. Nah, kenapa saya himbau teman-teman untuk melakukan pertanyaan? Karena nanti untuk teman-teman yang bertanya, nanti akan berkesempatan untuk namanya dimasukkan dalam pengundian grand prize di akhir acara nanti untuk memenangkan speaker GBL terbaru. Nah, teman-teman, jadi berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu kamu pemenangnya. Oke, baik. Kita akan mulai presentasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan presentasi produk dari Pundiku. Saya persilakan Mas Kadek, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel. Selamat pagi, kembali saya ucapkan kepada rekan-rekan di Manado, kepada rekan-rekan dari fintech, teman-teman pembicara juga. Salam sejahtera semua ya, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat untuk beraktivitas. Oke, seperti tadi Mas Daniel sampaikan, nanti mungkin lebih jauh tentang apa itu fintech, macam-macam fintech, dan sebagaimana tentang dunia fintech, kita akan bahas mungkin di sesi tanya-jawab ya. Mungkin saat ini saya menjelaskan produk-produk dan Pundiku seperti apa. Oke, silahkan dilanjutkan. Next. Oke,
Pundiku sendiri merupakan salah satu peer-to-peer lending ya. Kami terdaftar di OJK itu bulan Oktober 2019. Jadi kalau Pundiku relatif baru, belum genap 2 tahun ya. Jadi Pundiku sendiri saat ini kami fokus untuk pembiayaan kepada UMKM. Nah, jadi fokus kami UMKM khususnya yang pedagang-pedagang mikro, kecil gitu ya, yang di pedagang pasar. Itu menjadi fokus kami. Kemudian juga kami punya moto sendiri bahwa kami ingin memberikan sebuah kenyamanan dan keamanan dalam sebuah bisnis, dalam mendukung usaha rekan-rekan pelaku UMKM. Oke, next. Oke, tadi saya sampaikan kenyamanan dan keamanan. Yang pertama mungkin hampir semua fintech ya memberikan kenyamanan dan keamanan ini. Yang pertama mudah diakses. Nah, kita ketahui sendiri untuk fintech kita tidak perlu ribet ya, tidak seperti bank harus datang ke bank untuk meminjam uang, harus mengisi banyak aplikasi, melengkapi data. Tapi untuk di fintech khususnya peer-to-peer lending, rekan-rekan cukup dengan handphone, akses internet itu bisa langsung set masing-masing fintech. Kalau Pundiku, pundiku.net gitu ya. Jadi hanya lewat handphone atau web gitu bisa langsung mengakses pinjaman. Cukup mudah dan cukup simpel, tidak seperti dulu harus akses ke bank ya, cukup makan waktu dan tenaga. Jadi di situ salah satu kelebihan dari fintech. Kemudian proses. Nah, kalau kecepatan proses mungkin bisa dibandingkan ya dengan perbankan untuk pinjaman gitu ya. Jadi hampir seluruh fintech itu memberikan layanan yang cukup cepat. Bahkan ada rekan-rekan fintech itu memberikan kenyamanan dalam 1 kali 24 jam sudah bisa cair nih. Nah, tapi kalau Pundiku belum bisa ya 1 kali 24 jam cair. Kami paling lama 3 kali 24 jam. Karena memang kami harus melakukan verifikasi. Karena memang yang kami biayain adalah pelaku-pelaku UMKM. Jadi kamu harus meyakinkan juga apakah usaha ini benar, apakah pemiliknya sudah benar. Jadi ada verifikasi dari tim kami yang juga melakukan scoring terhadap usaha calon peminjam. Jadi kami perlu waktu paling lama itu 3 kali 24 jam. Nah, ini juga relatif cepat untuk jika dibandingkan dengan perbankan. Kemudian persyaratan mudah. Jadi persyaratan di fintech itu tidak perlu ribet ya. Karena kami juga sudah punya database yang bisa melakukan scoring terhadap masing-masing peminjam. Jadi cukup dengan KTP, KK itu ya, itu sudah bisa melakukan peminjaman. Nah, kalau kami khusus di Pundiku, karena kami juga harus melihat record dari usaha yang bersangkutan, menghitung kapasiti yang bersangkutan, nah, itu juga diperlukan data-data keuangan dari peminjam. Tapi data keuangan pun tidak harus punya laporan keuangan. Cukup histori rekening seperti itu ya kalau memang pinjamannya sedikit besar. Tapi kalau pinjamannya relatif kecil, itu cukup KTP, KK, dan surat keterangan usaha saja sudah bisa. Kemudian keamanan data pribadi. Nah, tadi itu kenyamanan ya. Sekarang keamanan data pribadi. Jadi kalau di fintech itu banyak ya yang bilang jangan pinjam fintech, nanti datanya tidak aman, datanya disebar kemana-mana, atau penagihannya nanti agak ribet gitu ya. Ini awas datanya diperjualbelikan gitu. Nah, jadi kami sampaikan kalau di fintech, ya hampir semua fintech nih, bukan hanya di Pundiku ya, ini keamanan data pribadi menjadi prioritas kami. Karena memang dari regulator pun itu sudah mengatur mengenai keamanan ini. Contohnya kami wajib menerapkan ISO 27001. Jadi itu mengenai keamanan data pengguna. Semua wajib menerapkan itu. Kami juga diaudit oleh lembaga sertifikasi ISO. Nah, jadi jangan khawatir, jangan lagi termakan isu bahwa fintech itu tidak aman gitu ya, datanya disalahgunakan. Nah, jadi kami sangat menjaga kerahasiaan data masih dari pengguna kami. Seluruh fintech, tidak hanya di Pundiku. Oke, yang ketiga tanpa agunan. Nah, mungkin di sini menangnya fintech peer-to-peer lending ya. Jadi kami di fintech itu memang dikasih akses sampai 2 miliar pinjaman, tapi
khusus Pundiku kami belum ada yang pinjaman besar karena memang kami fokusnya ke UMKM. Jadi kami sampai saat ini jalannya tanpa agunan. Kalau di Pundiku maksimal 25 juta kredit tanpa agunannya. KTA tanpa agunan ya, bukan KTA tanpa angsuran, jangan salah. Nanti KTA kredit tanpa angsuran, jangan salah. Jadi tetap tanpa agunan tapi tetap juga mengangsur gitu. Oke, next lanjut. Oke, ini sektor-sektor yang atau sektor ekonomi yang kami biayain ya di Pundiku. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan pedagang pasar. Jadi market yang utama kami adalah ibu-ibu pedagang pasar, baik itu yang punya kios, los, ataupun itu pedagang bakulan. Jadi hanya dengan modal keranjang gitu ya. Yang penting mereka punya tempat yang tetap untuk berusaha di pasar, itu bisa mengakses kepada pembiayaan kami. Dan pertanyaan saya nanya nih, bagaimana nih mengajari ibu-ibu yang di pasar gitu ya? Itu memang tantangannya cukup berat. Cuma ternyata warga Indonesia ini hampir 80% sudah melek teknologi, khususnya HP Android. Jadi mereka sudah bisa mengakses internet. Tinggal edukasi untuk bagaimana teknologi itu bisa mendukung usaha mereka. Bukan hanya untuk nonton YouTube, ya nonton yang lainnya, tapi bisa digunakan untuk mendukung usaha mereka. Itu tantangan bagi kami ya. Kemudian ada juga pedagang kaki lima. Ya, kami juga membiayai beberapa asosiasi pedagang kaki lima gitu ya. Pedagang bakso, mie ayam keliling itu kami biayain dengan pinjaman yang tidak besar. Mereka pinjamannya hanya 2 juta, 3 juta. Dan juga ada pembiayaan untuk pembelian rombong, itu juga kami biayain. Kami juga kerjasama dengan workshop yang khusus buat rombong-rombong usaha seperti ini. Oke, ada juga merchant-merchant online ya. Merchant online ini kita kerjasama dengan marketplace dan juga sistem pembayaran dengan payment gateway. Jadi merchant online, kalau merchant online Pundiku sampai saat ini dengan sistem bridging ya, bridging yang COD. Jadi cukup lumayan transaksinya dari COD ini. Kemudian yang keempat, usaha rintisan. Kalau usaha rintisan atau yang kita kenal startup ya, ini banyak diantaranya adalah mahasiswa justru. Jadi mahasiswa yang baru berusaha, yang baru punya usaha atau pingin punya usaha, itu sudah bisa mengakses ke kami. Jadi mereka tidak perlu buat rekod dulu nih. Nggak perlu buat rekod bahwa mereka sudah berusaha 2 tahun atau setahun seperti persyaratan di bank. Tapi selama usahanya kita lihat prospektif, kemudian juga cukup baik dikembangkan, jadi kami bisa biayain. Jadi kebanyakan ini adalah rekan-rekan mahasiswa. Kemudian ada lagi usaha franchise. Jadi usaha franchise ini kita kerjasama dengan beberapa perusahaan waralaba, yaitu untuk pembelian franchise-nya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa perusahaan franchising, kita dalam hal pembelian franchising-nya ataupun modal kerjanya. Ya kalau yang sudah jalan, itu biasanya untuk modal kerja mereka. Ini pun jangka waktunya tidak lama semua ya. Kalau di Pundiku maksimal kami 24 bulan. Jadi untuk pedagang pasar kaki lima itu mereka nggak lama. Paling pinjamannya 6 bulan, jadi tidak lama ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, ini syarat-syarat atau dokumen yang wajib dilengkapin, yang seperti tadi saya sampaikan, KTP, wajib warga negara Indonesia, kemudian kartu keluarga, kemudian rekening bank pribadi. Rekening bank pribadi ini untuk penampungan pinjaman, kemudian surat keterangan usaha. Nah, ini surat keterangan usaha kita lihat tidak semua wajib ya. Ini khusus pinjaman yang menurut kami agak besar dan biasanya yang sudah punya tempat sendiri, tempat tetap, tidak pindah-pindah. Nah, itu khusus mereka kita wajibkan surat keterangan usaha. Karena apa? Kami ingin mereka naik kelas gitu. Jadi setelah mereka pinjam di Pundiku, usaha mereka meningkat. Setelah usaha mereka meningkat, jadi mereka bisa mengakses ke perbankan. Nah, kalau sudah seperti itu sebuah success story bagi Pundiku bahwa kami sudah bisa meningkatkan usaha dari peminjam kami. Jadi kita tidak
ingin mereka terus di posisi itu saja. Kami juga ingin meningkatkan derajat usaha mereka lah. Bisa dulunya belum bankable, nah setelah masuk di Pundiku, mereka bisa naik kelas ke bankable. Dulu hanya visible saja, hanya layak saja, tapi secara aturan perbankan belum layak dibiayai. Nah, itu tugas kami. Nah, kemudian usianya 21 sampai 60 tahun. Jadi itu usia produktif untuk orang berusaha. Oke, next lanjutkan. Oke, ternyata itu aja dari Pundiku, singkat saja, tidak banyak perkenalan dari Pundiku. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut di sesi tanya jawab, dan mungkin teman-teman yang lain nanti akan memperkenalkan, silahkan produk masing-masing. Ya, Mas Daniel, saya kembalikan Mas Daniel. Terima kasih untuk penjelasan dari produk Finplus yang sudah dibawakan oleh Mas Koko Cetaka. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi talk show kita. Saya akan mengundang moderator kita pada pagi hari ini, atau pagi menuju siang, yaitu Mbak Finaria Gabriel Mumek, selaku anggota bidang 1 Keilmuan dan Penalaran Himaju Ekonomi Pembangunan Universitas Samratulangi. Halo Mbak Vina. Halo Kak Daniel. Ya. Iya, Mbak Vina. Makasih ya buat waktu dan kesempatannya. Iya. Baik. Oke. Saya persilakan, terima kasih Mbak Vina. Oke, bisa kedengaran ya suara saya? Jelas Mbak Vina. Ya. Oke. Bisa ya kedengaran suara saya? Oke. Sudah jelas. Wah, tadi kita udah dengar ya pembahasan produk-produk vintage daripada narasumber-narasumber kita yang begitu hebat tadi ya. Pastinya teman-teman juga udah nambah lagi ya wawasannya untuk vintage ini, wah. Dan mungkin saat ini kita masuk dalam talk show, dan di mana kita akan mungkin berbincang-bincang lebih lagi dengan narasumber-narasumber kita yang sudah menjelaskan tadi dengan begitu hebat. Dan kita santai aja ya di sesi kali ini, dan mungkin untuk itu pertama-tama saya mau menyapa dulu narasumber-narasumber yang sudah menyampaikan produk-produk mereka dengan begitu hebat tadi ya. Ada Pak Kadek, halo Pak Kadek, dan ada juga Pak Arif, Kak Antoni, Pak Koko, dan Kak Ezra. Oke. Dan juga tak lupa juga saya menyapa ya teman-teman audiens yang sudah boleh meluangkan waktu di kegiatan webinar kita tentang vintage lending sebagai inovasi dan solusi keuangan di masa pandemi. Dan tidak perlu berlama-lama ya, mungkin kita langsung saja ya untuk mewawancarai para narasumber hebat ini. Dan mungkin untuk pertama-tama saya mau bertanya kepada Pak Kadek nih. Oke, halo Pak Kadek. Halo Mbak Vina, salam kenal, selamat pagi. Halo. Iya. Salam kenal Pak Kadek. Oke, Iya, nah Mbak Vina. mau bertanya nih sama Pak Kadek. Nah, Oke, tentang seputar silakan. vintage lending ini sebagai inovasi dan solusi. Iya, nah Pak Kadek, seperti apakah perilaku kehidupan finansial masyarakat di pandemi ini? Silakan untuk menjawab Pak Kadek, bisa jelas? Oke, jelas Mbak Vina. Oke, jadi kalau ditanya perilaku finansial, hampir terjadi seluruh dunia, Mbak ya. Jadi perilaku itu akan pasti berubah. Kalau kita flashback, kita ingat sebelum, kalau di Indonesia kan mulai Maret ya, Maret 2020 ya, kita mulai lockdown. Mungkin sebelum itu kalau kita ingat apa yang kita lakukan, kita masih terlena bahwa ekonomi itu baik-baik saja, keuangan gampang didapat, asal kita berusaha bisa dapat yang kita inginkan. Jadi masyarakat itu rata-rata kita lihat kehidupannya masih cukup mudah dan cukup gampang mencari uang gitu ya. Jadi ketika gampang dan mudah mencari uang, mereka akan melakukan sesuatu yang mungkin ada beberapa tipe ya. Yang satu mungkin mereka save money atau untuk usaha. Ada yang juga menghambur-hamburkan uangnya gitu ya.
Ada juga yang mau dimanfaatkan benar-benar untuk sesuatu yang mereka rencanakan, beli rumah, beli mobil. Nah, itu mereka semua bisa lakukan ketika sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi datang, ini kan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, dan begitu cepat gitu ya. Begitu dari China cepat sekali di Indonesia, sampai di Indonesia sekitar 3-4 bulan. Itu masyarakat agak kaget. Jadi ketika pandemi langsung datang, mereka tiba-tiba harus merubah segala sesuatunya gitu. Jadi kalau dulu mereka bisa nongkrong-nongkrong, nongki-nongki gitu ya, di kafe, di restoran, di mall gitu, menghambur-hamburkan uangnya, dan sekarang berubah. Selain karena pembatasan, juga karena mereka berpikir uang yang mereka pegang saat ini, apakah bulan depan, 2 bulan lagi mereka bisa dapatkan kembali dengan cara gampang. Nah, seperti itu. Nah, mereka juga sudah berpikir bahwa uang hari ini yang saya dapatkan, 2 bulan, 3 bulan lagi, belum tentu saya bisa dapatkan dengan cara seperti sekarang. Karena usaha semua turun. Semua usaha itu anggaplah tiarap gitu ya. Tidak ada sektor yang, hampir semua lah, tidak. Mungkin ada beberapa sektor yang itu kesehatan ya, yang agak naik ya. Yang penjualan alat kesehatan itu agak naik penjualannya, tapi itu sekian persen dari seluruh perekonomian kita. Jadi hampir seluruhnya ekonomi ini tiarap dulu lah. Nah, ketika terjadi seperti ini, pasti kita berpikir uang ini untuk apa? Yang jelas, selain ada pembatasan sosial, nah kita juga berpikir bahwa uang ini kita gunakan untuk makan dulu nih. Yang pertama pasti prioritasnya untuk makan, urusan perut dulu. Ya kan, setelah perut baru kita berpikir uang ini supaya menghasilkan juga. Nah, khusus yang kita ngomong yang punya usaha ya, pengusaha ataupun yang pegawai-pegawai bukan pegawai PNS. Kalau PNS sih santai aja Mbak Vina. Yang penting mereka kerja, mereka tetap dapat gaji bulanan ya. Tapi kalau kita yang kerja di swasta gitu, nah nggak bisa, seperti kita nggak kerja kita nggak makan. Nah, jadi tetap harus kerja. Nah, ketika kondisi pandemi, pengusaha-pengusaha itu bingung, Mbak. Bingungnya apa? Mereka yang terbiasa tergantung dengan bank, ya, dengan lembaga keuangan, begitu mereka ingin atau perlu modal untuk usahanya, tambahan modal, setelah bulan Maret itu, lembaga keuangan hampir seluruhnya itu melakukan stop lending secara terbatas. Ya. Walaupun tetap menyalurkan kredit tetap. Tapi dengan penuh kehati-hatian. Karena apa? Satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Nah, logikanya begitu ada restrukturisasi berarti ada penurunan kualitas usaha kan gitu kan. Nah, dari situ bank juga akan menilai mereka turun nih kualitas usahanya. Nah, perlu modal untuk apa gitu kan. Nah, disitulah terjadi pembatasan oleh lembaga keuangan dalam hal penyaluran kredit. Nah, jadi pengusaha ini bingung, yang perlu modal, bingung cari uang di mana. Mereka udah tergantung sama bank. Bank sendiri tidak berani. Nah, kemudian yang terjadi adalah pengusaha ini benar-benar menghasilkan dananya dengan bijak. Bagaimana cara supaya usaha tetap jalan aja dulu, bertahan dulu. Nah, tidak untuk ekspansi, tidak untuk yang berlebihan. Nah, kemudian kehidupan yang konsumtif itu dikurangi. Nah, itulah yang terjadi saat pandemi. Yang penting bertahan dulu, tetap bisa makan, bisa hidup, dan usahanya bisa bertahan. Karena kalau pengusaha percaya itu ketika usaha mereka tutup, untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi susah. Makanya mereka harus bertahan walaupun dengan skala yang lebih kecil atau tetap di skala utama ya. Tapi usahanya masih ada. Mungkin seperti itu Mbak Vina yang terjadi. Jadi orang benar-benar memanfaatkan dana itu dengan sangat selektif, tidak berfoya-foya, tidak konsumtif, dan dana itu benar-benar digunakan untuk makan dan usaha itu aja. Itu intinya Mbak Vina. Oke, terima kasih Mbak Vina, itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih ya Pak Kadek buat jawabannya ya. Memberitahukan sekali ya. Jadi teman-teman udah tahu ya jawabannya tadi daripada Pak Kadek. Wah, jadi masyarakat di saat ini juga, atau khususnya pengusaha juga lebih juga dan menggunakan juga uang yang ada karena lebih fokusnya juga ada. Dan mungkin
Saya mengawalinya lagi mulai dari Pak Kadek nih. Oke, silakan Mbak Vina. Oke, Pak Kadek, apa saja sih jenis-jenis vintage itu? Jenis-jenis produk vintage? Oke, terima kasih Mbak Vina. Kalau jenis fintech mungkin tadi udah dijelasin ya sama Mas Koko, Mas Esra juga. Ya, jenis fintech ada 4 ya kalau yang saat ini tercatat. Udah tadi Pak Koko udah jelasin, Mas Esra udah tambahin. Mungkin saya juga menekankan lagi mengenai jenis-jenis fintech produknya ya. Kita ngomong produk sekarang. Jadi masing-masing fintech itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, kita ngomong sekarang peer-to-peer lending ya. Jadi fintech itu punya goal atau punya tujuan sendiri, mereka mau kemana, kemudian apa yang mereka ingin capai, dan core bisnis mereka apa gitu. Jadi tidak sama nih masing-masing fintech. Sekarang ada fintech itu kalau nggak salah 148 ya. Jadi ada yang tadi teman-teman di 4 kali. Kalau 4 kali kan kesannya ke konsumtif, ya pengadaan barang gitu ya. Nah, ada juga teman-teman kalau di Pundiku itu produktif. Jadi semua sama sebenarnya. Ingin membantu pelaku UMKM. Jadi kalau yang teman-teman di 4 kali pun kita ngelihatnya gini Mbak Vina. Kelihatannya mereka beli barang gitu ya. Konsumtif plan enggak semuanya gitu. Jadi enggak semuanya beli barang itu konsumtif. Nah, saya contohkan sekarang teman yang beli laptop gitu ya. Beli laptop untuk kalau orang IT ini yang memang pekerjaannya di IT, mereka beli laptop itu bukan konsumtif, tapi beli laptop memang untuk kerja. Jadi itu laptop sebenarnya produktif untuk mereka yang memang bidangnya IT gitu kan. Jadi kalau mahasiswa yang beli laptop mungkin hampir 99% itu konsumtif untuk mendukung kuliah. Nah, jadi hampir semua fintech punya goal sendiri. Kalau kami di Pundiku ya usaha produktif yang kami sasar gitu ya. Produk-produk kami otomatis modal kerja, dana talangan seperti itu. Jadi modal kerja itu setiap pengusaha atau UMKM yang perlu tambahan modal itu bisa mengakses ke kami, entah tambahan modal untuk pengadaan barang dagangannya atau perpanjangan sewa kios, sewa rukonya itu bisa digunakan. Kemudian ada juga yang untuk investasi, misalnya dia mau beli rak gitu ya, rak untuk jualan, itu sifatnya investasi, itu juga bisa digunakan. Jadi produknya macam-macam. Nah, kemudian teman-teman saya ambil contoh di teman Prima deh, itu kan hampir ya sebagian besar ojek online. Nah, kalau kita beli motor, kelihatannya kan konsumtif itu Mbak Vina. Ya kan beli motor, oh ini konsumtif nih. Padahal enggak juga gitu. Jadi kalau beli motor digunakan untuk ojek online, ya itu larinya kan ke produktif, kan menghasilkan. Jadi enggak serta-merta begitu beli motor itu konsumtif. Kemudian mereka beli motor, tapi digunakan untuk jualan keliling nih. Saya juga ada nih peminjam kita, itu jualan keliling yang pagi-pagi jam 5 pagi itu bawa sayur ya, gerobak sayur gitu pasti pakai motor. Mereka beli motor untuk itu. Nah, itu konsumtif apa produktif gitu kan. Itu ya masuk produk produktif karena memang digunakan untuk mendukung usaha mereka. Nah, jadi produk-produk ini banyak ya. Fintech dari 148 ini menyajikan berbagai macam produk macam-macam ya. Ada yang modal kerja, ada yang untuk investasi, ada juga memang yang pure konsumtif. Nah, jadi tidak sama, tergantung tujuan dari masing-masing fintech. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ada yang mau pinjam modal, pinjam uang gitu ya ke fintech, tadi Mas Koko udah ceritain, larinya ke mau membandingkan atau mencari ya, silahkan ke market agregator dulu nih, dicek dulu nih fintech mana nih, saya mau beli barang ini, cocoknya di mana, atau saya mau nanyakan investasi ini, mungkin ke fintech investasi larinya bertanya seperti itu Mbak. Jadi fintech itu macamnya banyak banget, pilihannya banyak banget, dan produknya juga variannya banyak sekali ya. Jadi silakan kalau teman-teman ingin cek itu di market agregator semua bisa disajikan di situ. Ingin belajar banyak di sana tempatnya.
Ya, dan teman-teman mahasiswa kan semua sudah melek teknologi nih. Ya, jadi untuk masalah set-set yang seperti itu tuh gampang banget nyarinya. Ya, dan kita fintech adalah bagian dari solusi sebenarnya untuk mendukung program pemerintah memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat kita dalam hal permodalan atau pinjaman. Jadi itu Mbak Vina tambahan dari saya ya. Karena tadi udah jelaskan sama Mas Esra sama Mas Koko juga. Terima kasih Mbak Vina. Oke, terima kasih Pak Kadek. Nah, Pak Kadek ya, nah terkait seperti apakah proteksi keamanan data dalam vintage peer-to-peer lending. Oke. Terima kasih Mbak Vina. Jadi kalau ditanya bagaimana keamanan data ya, aman datanya itu, ya kami pastikan aman Mbak. Karena apa? Secara regulasi itu OJK sudah mengatur seluruh fintech wajib jadi menerapkan ISO 27001. Jadi tidak ada yang tidak memiliki sertifikat ISO Mbak. Jadi semua wajib menerapkan itu. Jadi di ISO 27001 ini tentang keamanan data. Data yang kami gunakan, data peminjam ya, data lender maupun borrower, itu semua sudah diaudit, semua sudah diperiksa oleh badan sertifikasi Mbak. Ini kan badan sertifikasi ISO kan macam-macam Mbak ya. Ya ada dari TUV, ada dari BSI, macam-macam. Jadi itu semua juga sudah mendapatkan ini dari OJK Mbak. Mendapatkan sertifikasi dari OJK juga. Dan kami itu wajib juga, bukan hanya sekali Mbak Vina. Jadi untuk tahun pertama kami wajib sertifikasi, tahun depan kami wajib surveillance. Jadi itu tiap tahun kami diaudit oleh lembaga sertifikasi ISO. Nah, jadi data yang diserahkan ke kami pastikan sangat aman. Itu dari sisi regulasi. Nah, dari sisi internal pun kami juga sudah menerapkan sebenarnya. Ibaratnya gini Mbak, kami ini bisnis kan bisnis teknologi ya. Kalau data itu bocor, yang rugi juga kami. Pelaku fintech juga rugi. Dan disinilah kepentingan itu adalah kami jaga Mbak. Jangan sampai kalau data pengguna itu adalah aset Mbak. Bagi kami pelaku fintech itu adalah aset. Aset ini nggak mungkin kami susutkan. Aset ini tidak mungkin kami hilangkan atau gunakan untuk hal yang lain. Ini adalah aset untuk usaha kami. Kalau itu bocor, ya otomatis kami membuang aset sendiri kan. Saya rasa perusahaan manapun tidak akan melakukan itu. Jadi mereka tidak akan menyalahgunakan aset mereka sendiri atau kecuali memang ada terjadi fraud atau kesalahan di internal gitu ya. Dan saya rasa ini pun sudah diantisipasi oleh ISO tadi. Nah itu dua alasan Mbak Vina kenapa data pengguna di fintech itu aman. Dari sisi internal pun kami menganggap data itu adalah aset. Kemudian dari sisi regulasi kami diaudit oleh lembaga sertifikasi ISO dan itu bukan hanya sekali dan itu secara terus-menerus setiap tahun kami diaudit oleh lembaga sertifikasi ISO. Mungkin itu Mbak Vina jawaban singkat dari saya. Oke, makasih Pak Kadek. Nah, ini pasti juga menjadi jawaban buat teman-teman ya. Mungkin masih khawatir tentang keamanan datanya. Nah, tadi udah dijelasin oleh Pak Kadek ya. Nah, jadi keamanan data itu udah terjamin dan juga dari ISO dan gimana juga kita nggak perlu juga khawatir bocor sana sini untuk data kita karena juga ini menyangkut juga perusahaan juga. Nah, dan untuk selanjutnya teman-teman kita masih semangat ya tuh. Saya mau tanya ke audiens ya. Oke, ini udah pada yang nutup kamera ini ya. Masih semangat ya semuanya. Oke, sedikit lagi kita kuis nih. Jadi harus semangat semuanya. Semangat ya. Oke, nah. Untuk itu saya mau masih lanjut bertanya ya. Pertanyaan saya ke Bapak Arif. Nah, Kak Arif nih. Halo ya. Oke, Kak Arif. Nah, ini kan juga menyangkut tentang vintage dan banyak sekali vintage yang ada di Indonesia ya. Nah, dan mau tahu nih cara atau tips untuk membedakan vintage legal dan ilegal nih.
seperti apa ya? Oke, ini menarik sekali kalau ngomongin fintech ilegal, saya sangat suka. Sebenarnya tadi udah banyak dibahas sih sama narasumber juga, fintech ilegal, fintech legal dan sebagainya di sini. Tetapi perbedaannya sebenarnya mencolok sekali. Sebenarnya orang-orang juga tahu gitu loh. Tapi kenapa masyarakat kita masih banyak terjerat di fintech ilegal? Menurut pribadi saya, karena fintech ilegal itu mudah sekali untuk peminjamannya. Tidak ribet, maksudnya ribet, tidak verifikasi dan sebagainya, tidak verifikasi ketat dan sebagainya, hanya kirim data aja udah cair. Tetapi masyarakat kita tidak tahu, ketika kita menerima dananya mudah, tapi ketika nanti pembayarannya itu yang bisa mempersulit. Bahkan ada di media itu ada sampai bunuh diri karena dikejar-kejar fintech ilegal dan sebagainya. Jadi untuk membedakan fintech ilegal atau fintech legal itu mudah. Kalau fintech ilegal pasti tidak memiliki izin resmi, itu pasti. Yang kedua, identitas pengurusnya dan alamat kantornya itu tidak jelas. Di aplikasi kan mesti kita selalu mencantumkan kan alamat kantornya di mana, lalu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau fintech ilegal pasti alamat kantornya itu tidak jelas di mana dia. Karena namanya ilegal, kalau jelas juga ketangkap polisi kan. Lalu memberikan pinjaman yang sangat mudah, yang seperti saya info tadi. Sekarang pinjam 5 menit, 10 menit udah cair. Lalu bunga atau biaya pinjamannya tidak terbatas. Bunganya besar sekali, biayanya juga besar sekali. Tapi kalau fintech yang legal, yang udah terdaftar dan berizin di OJK, itu ada ketentuannya. Semua itu diurus oleh otoritas. Contohnya, ketika kita meminjam 1 juta, itu biaya atau dendanya itu tidak boleh melebihi dari pokok pinjamannya. Misalnya, teman-teman meminjam di Teman Prima 1 juta. Ketika ada keterlambatan berapa hari pun, maksimal dendanya itu juga 1 juta. Tidak boleh melebihi dari pokoknya tadi. Kalau di fintech ilegal tidak. Ketika teman-teman meminjam 1 juta, bisa-bisa bunga atau denda keterlambatannya bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Itulah yang membedakannya. Lalu total pengembaliannya pun tidak ada batasannya. Termasuk denda tadi yang infoan tadi ya. Lalu yang berikutnya penagihan. Ini yang selalu banyak komplain dari nasabah, banyak case yang banyak berita-berita yang tidak enak, bahkan menyeret-nyeret fintech yang sudah resmi atau terdaftar. Sampai masyarakat itu sekarang gini Kak, udah dengar fintech atau pinjol, mau itu ilegal, mau legal, itu dia bilangnya, alah pinjol aja, nagihnya gini-gini, nyebar data, dan sebagainya. Tidak seperti itu sebenarnya. Itulah tujuan kita sekarang mengadakan sosialisasi ke Manado, biar tahu bahwa penagihan kita itu juga diatur gitu. Tidak seperti fintech-fintech ilegal yang seenak jidatnya mereka nagih, mereka menghina, mengancam, lalu menyebar data, lalu mencemarkan nama baik. Itu udah tidak ada di kita. Tidak ada di fintech-fintech yang memang udah legal gitu. Karena cara SOP kita pun diatur oleh otoritas. Kita juga harus melaporkan setiap bulannya bagaimana cara penagihan kita ke OJK ataupun ke asosiasi. Dan jika ada fintech ilegal yang melakukan penagihan di luar dari SOP dari otoritas, itu pun juga akan dikenakan sanksi oleh pihak asosiasi atau pihak OJK. Jadi kalau teman-teman udah menemukan fintech yang menyebar data, menelpon semua kontak yang ada di handphonenya dan sebagainya, itu secara otomatis pasti fintech ilegal. Kalaupun ada fintech legal, silakan menghubungi perusahaan fintech tersebut atau melaporkan ke asosiasi. Itu silakan. Yang terakhir yaitu akses ke seluruh data diambil oleh fintech ilegal. Kalau di fintech legal itu hanya 3 yang boleh, yaitu camilan, kita singkatnya, yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Selain itu tidak boleh mengakses. Kalau fintech ilegalnya, baik itu video, baik itu foto yang di handphone, lalu semua kontak yang ada di handphone itu bisa mereka akses. Jadi saran saya ke teman-teman yang ada di Universitas Samratulangi Manado, berhati-hatilah untuk jika ingin melakukan pinjaman di fintech, pastikan fintech itu fintech yang terdaftar dan berizin di OJK. Karena di samping kita membantu untuk memberantas fintech-fintech ilegal,
teman-teman juga bisa mengedukasi ke teman-teman yang lain, ini loh perbedaan dari fintech ilegal ataupun fintech legal. Yang jelas, yang fintech legal itu bunganya sangat ringan, tidak melebihi 0,8% per hari. Itu kan. Oke. Wah, thank you buat Pak Arif ya yang udah beritahukan ya bagaimana cara itu membedakan mana fintech yang legal dan ilegal. Dan di sini juga ya kita harus lebih kritis lagi ya ketika udah tahu ya bagaimana fintech legal dan ilegal ini, kita harus benar-benar ketika nemu nanti ya bagaimana cara kita menghadapinya itu yang harus lebih kritis lagi ya teman-teman. Oke, nah sekarang beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Antoni. Nah, ini juga masih berkaitan ya dengan fintech legal dan tidak ilegal. Nah, tapi pertanyaannya, kalau seandainya ya tidak sengaja terjerat atau ditawari oleh fintech ilegal, bagaimanakah cara menanggulangi dan pengaduannya? Oke, silakan. Oke, thank you. Ini pertanyaan ibaratnya kita udah sakit nih, gimana cara ngobatinnya kan? Memang benar, saya setuju dengan Pak Arif tadi. Yang akan jauh lebih baik kalau kita istilahnya mencegah daripada mengobatin gitu kan. Nah ini nih, terus tadi yang Pak Arif bilang itu teman-teman, ini mungkin saran aja dari saya. Ketika kita menginstal aplikasi dari Google Play Store, itu sebelum kita menekan yes, dia itu pasti akan, aplikasi tersebut akan meminta data untuk akses apa aja di ketika kita menginstal. Nah itu pastikan kita membaca dulu apa aja akses yang diambil oleh aplikasi ini. Kalau kita melihat dia mengambil data-data seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, kontak, terus mungkin ada hal-hal yang berbau sensitif gitu, itu lebih baik ditekan no atau langsung uninstall saja. Gitu. Itu satu saran dari saya, dari sebelum kita menekan yes, apa aja harus kita baca gitu. Nah, kalau ngomongin setelah terjerat nih gitu. Satu yang saya pelajarin juga, satu yang penting kita punya niat baik nih. Kita punya niat baik, memang kita sudah meminjam kan. Berarti kan yang mereka harapkan kita kan mengembalikan tuh. Nah, yang harus kita lakukan tetap kita harus mengembalikan dengan istilahnya tuh restrukturisasi. Jadi itu misalnya nih, harusnya kita harus menyelesaikan dalam 6 bulan, kita coba minta kelonggaran dalam setahun gitu misalnya. Ini juga berlaku juga ketika kita meminjam di bank. Selama kita ada niat baik untuk mengembalikan, mereka pun akan memberi kelonggaran ini. Nah, ini tergantung dari pinjaman tadi, institusinya tadi. Kedua, kita coba meminta pengurangan bunga. Nah, tadi yang seperti Pak Arif bilang, bahwa ketika bunga ini sudah tidak masuk akal, kita coba meminta pengurangan ini tadi, gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah ada niat baik untuk menyelesaikan pinjaman kita tadi, yang penting jangan lari lah. Ini yang ngebuat kita itu terus dihantui dan diteror itu karena kita tidak ada niat baik dan lari dari ini tadi. Nah, ketika kita sudah ada niat baik, tetapi mereka melakukan tidak bisa, kita akan menyita barang Anda dan lain-lain, atau melakukan sesuatu yang di luar bertindak lebih kriminal. Nah, ini saatnya lapor polisi gitu. Tetapi kita sudah melakukan dulu bahwa kita sudah menego, baik itu mungkin perpanjangan peminjaman ini tadi, pengembalian ataupun minta pengurangan bunga. Selama ada niat baik ini, ya kemungkinan besar mungkin akan ada sisi mencari jalan tengah lah gitu. Mungkin ini dari teman-teman lain mungkin bisa menambahkan, karena ini memang banyak sekali orang yang terjerat, mungkin dari Beli Kadek atau dari Pak Koko atau Mas Ezra yang mungkin menambahkan bagaimana ketika kita sudah terjerat nih, Pak. Gimana nih supaya kita kalau udah terjebak nih? Kan Pak Beli Kadek kayaknya mau bicara tuh.
Beli. Gimana beli? Kalau kita udah terjerat nih beli. Silakan Pak. Jadi Ya supaya kita gini, juga lebih tahu nih. kalau sudah terjerat ya otomatis jeratannya harus dilepas gitu kan. Ya. Pasti harus dilepas. Caranya ngelepas gitu kan. Jadi gini, simple aja. Yang penting tidak sampai ke ranah hukum. Itu aja, jangan sampai ke ranah hukum. Karena gini, di satu sisi fintech ilegal itu mereka sudah salah, ya. Mereka salah dalam hal operasional. Kemudian apakah peminjam itu salah? Tidak, karena hukum kita itu tidak mengatur atau bisa gini, sendiri itu belum diatur. Jadi saya anggap yang pinjol ilegal ini adalah rentenir. Rentenir di pasar itu banyak banget. Apakah ada yang ditangkap polisi? Nggak ada. Jadi nggak ada yang ditangkap tuh rentenir di pasar. Jadi hukum Indonesia itu kan masih terbuka ya. Selama ada kesepakatan para pihak, peminjam dan yang meminjamkan itu sah menurut hukum. Jadi perjanjian mereka itu sah. Yang tidak sah adalah praktek pinjolnya. Karena regulasi sudah mengatur kalau mereka menggunakan pinjol tidak boleh embel-embel OJK tidak boleh ada. Kemudian praktek penagihannya, jadi bukan praktek pinjam meminjamnya yang salah. Pinjam meminjamnya betul. Siapapun boleh meminjam di mana, itu sah. Tapi praktek penagihan itu yang disoroti. Kemudian besarnya suku bunga itu yang disoroti. Nah, kalau pinjolnya itu ya sah-sah aja, pinjam di mana aja. Nah, jadi kalau sudah terjerat, pertama saran saya, ini kan pasti mereka yang pinjol ini kan tidak ada slik ya kalau di bank, tidak ada juga di fintech itu tidak ada dapilnya tidak kena di gini AFI juga. Jadi saran saya coba cari pinjaman di luar yang suku bunganya lebih kecil. Nah, itu membantu dari sisi kewajiban per bulan dulu untuk lunasin pinjaman yang besar. Karena saya yakin di pinjol itu bunganya luar biasa. Nah, kalau memang bisa dapat pinjaman yang lebih kecil, entah itu pinjam nama dulu saudara atau siapa yang masih rekodnya bagus di perbankan ya, itu silakan pinjam. Kalau saran saya, jadi kecilkan dulu kewajiban per bulan. Cara kecilkan adalah pinjam nama dulu nih, pinjam nama saudara, orang tua, atau kakak, atau adik dengan pinjaman yang lebih kecil. Otomatis lebih tanggungan per bulan itu lebih rendah, kemampuan bayar lebih rendah. Kemudian jangka waktu kalau bisa dipanjangin. Kalau jangka waktu pendek pasti pokoknya kan besar, ya itu pasti akan ada perbedaan kewajiban bulanan kalau kita sudah melakukan dua hal tadi, jangka waktu dipanjangin. Kalau kita lihat pinjaman online dipinjol di yang ilegal itu jangka waktunya pendek, ya 3-6 bulan, tidak ada yang panjang. Nah bayangkan tuh, pokoknya kan lumayan besar tuh angsuran pokoknya. Nah kalau kita bisa pinjam di perbankan, anggaplah kalau tidak di bank, di koperasi lah. Koperasi kan bunganya masih bisa negotiable gitu ya, atau lembaga keuangan desa, kalau di Bali ada LPD namanya ya, di Padang ada Nagari. Nah mungkin ya semacam itu bunganya masih bisa masih hampir-hampir mirip dengan fintech lah. Nah saran saya seperti itu, kecilkan dulu kewajiban bulanan sambil kita minta tempo yang lebih panjang. Nah sambil kita tetap berusaha membayar pelan-pelan. Jadi saran saya tetap hutang ya dibayar, Mas Arief bilang ya, tetap harus dibayar. Caranya jeratnya tuh lepasin pelan-pelan, nggak usah lari gitu ya. Nah, mungkin itu tambahan saya, Mas Antoni. Terima kasih sekali, Pak. Saya rasa itu udah tepat ya. Saya nggak bisa menambahkan lebih baik lagi. Saya rasa udah semuanya. Terima kasih Pak Kadek, Pak Antoni. Ya, betul. Oke, wah teman-teman udah banyak ya dapat wawasan kali ini untuk bagaimana sih kita itu harus membedakan ya fintech legal dan ilegal, dan bagaimana kita itu ketika udah terjebak di dalamnya juga, dan caranya solusinya itu kayak gimana tadi udah dijelasin ya tadi oleh narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat ini. Nah mungkin untuk kembali juga
membantu kefokusan kita untuk lebih lagi fokus, kita bakalan kuis lagi nih teman-teman. Nah, pastinya teman-teman semangat ya pengen kuis lagi nih. Siapa tahu yang tadi belum sempat menang kuis, bisa menang kuis ya untuk kali ini. Dan untuk itu kuis bersama Kak Daniel. Iya, terima kasih Mbak Novi sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk masuk ke sesi kuis. Oke, saya akan tanyakan lagi pertanyaan. Yang bisa menjawab bisa menggunakan fitur raise hand, dan kalau apabila jawaban benar, kamu berkesempatan memenangkan door prize berupa uang sebesar Rp100.000. Tadi kan sempat dijelaskan mengenai fintech. Ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, boleh berikan tipsnya untuk membedakan fintech yang legal dan ilegal. Jadi saya akan minta di sini Mas Antoni ya. Mas Antoni bisa memilih siapa jawaban yang paling tepat. Ya, di sini sudah ada penjawab dari Latifa Azura. Halo Latifa Azura. Halo Kak. Iya, boleh dijawab. Baiklah, saya akan menjawab tentang bagaimana cara membedakan fintech ilegal dan ilegal. Yaitu sudah banyak dibahas oleh narasumber, yaitu fintech ilegal tidak ribet. Tetapi masyarakat tidak tahu kalau meminjamnya mudah, tetapi mengembalikannya itu susah. Jadi fintech ilegal tidak memiliki izin resmi, alamat kantornya tidak jelas. Nah, contohnya ketika kita meminjam, kan pasti kita memilih tentang alamat kantornya. Nah, itu alamat kantornya tidak jelas dengan dimulainya dengan syarat ketentuannya. Nah, kemudian memberikan pinjaman yang mudah, bunganya tidak terbatas, kadang ada yang besar, dan jika yang legal itu udah diurus. Contohnya, jika meminjam 1 juta, itu dendanya tidak boleh melebihi pokoknya tadi. Nah, total pengembaliannya tidak ada batasan. Kemudian penagihannya. Karena zaman sekarang itu banyak seseorang yang menyebarkan berita hoax dan contohnya membawa nama-nama resmi yang dari fintech legal itu tadi. Nah, kemudian jika ada fintech yang menyebar data itu secara otomatis, fintech ilegal, jika ada fintech legal, segera laporkan. Kalau legal hanya ada 3 yang boleh mengakses. Kalau ilegal itu semua bisa diakses, Kak. Nah, itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Latifa atas jawabannya. Baik, kita akan buka lagi pertanyaan yang lain ya. Untuk jawaban yang lain, Latifa jangan di lower hand dulu ya. Oke, selanjutnya di sini ada Cecilia Alicia Yosefin. Kalau Mbak Cecilia lagi, bisa Halo. dijawab. Iya. Oke, jadi cara membedakan dari fintech legal dan ilegal, yang pertama, ilegal itu mudah peminjamannya, dan verifikasinya. Ilegal itu nggak ketat. Selain itu, ilegal juga tidak ada izin resmi, identitas pengurus, dan alamat kantor yang nggak jelas di mana. Kan kalau misalnya legal kan jelas ada alamat kantor. Nah, kalau yang kedua itu bunga atau biaya pinjaman tidak jelas. Sedangkan kalau legal OJK itu tidak boleh melebihi pokok pinjaman bunganya. Nah, yang ketiga, total pengembalian dari fintech ilegal itu tidak terbatas. Dan yang keempat, sistem penagihannya. Kalau misalnya legal, SOP-nya itu jelas, karena diawasi langsung oleh OJK. Sedangkan kalau ilegal itu tidak jelas. Dan yang kelima, akses seluruh data diambil. Kalau misalnya kita pakai yang ilegal, seluruh data kita tuh bisa diakses sama mereka. Sedangkan kalau yang legal, cuma bisa akses kamera, suara, sama satu lagi tadi, lupa apa. Itu. Baik, terima kasih Mbak Cecilia untuk jawabannya. Dan yang ketiga yang terakhir, saya akan buka untuk, jangan di lower hand dulu ya. Di sini ada Reza Pinontoan. Boleh, Reza, bisa dijawab? Terima kasih. Yang pertama, ada karakternya juga yang nonton webinar. Dari status OJK-nya ya. Status OJK-nya
harus kita lihat kalau dari OJK berarti itu sudah legal. Yang kedua, transparansi layanan dan informasi. Karena kalau yang ilegal atau perusahaan yang abal-abal, layanannya terbelit-belit, susah gitu. Tujuannya tentu agar bisa menjebak calon nasabah. Yang berikutnya, review dan testimoni nasabah. Nah, tentunya kalau sudah ada testimoni-testimoni, sudah maksudnya ada pengalaman-pengalaman dari nasabah atau orang-orang terdekat, pastinya itu kita percaya gitu. Dan yang terakhir, kejelasan mekanisme pinjaman dan tagihan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang saya lempar kepada Mas Antoni. Kira-kira siapa nih jawaban yang paling tepat? Ada dari Aku pikir mau dikasih semua nih Mas Daniel. Atau Mas Antoni. Ya, oke. Ya, intinya semua sih jawabannya benar. Kita appreciate banget sih, berarti beneran dengerin Mas apa yang kita lagi diskusiin gitu. Cuman karena ini dari kita cuman satu nih, ya kita harus memilih. Saya memilih Mbak Latifah nih karena semangatnya saya merasakan nih semangat menjawabnya terasa Mas Daniel gitu. Jadi saya memilih Mbak Latifah untuk menang di sesi ini. Baik, kalau begitu selamat Mbak Latifah Azura, Anda memenangkan door prize berupa uang sebesar Rp100.000 akan langsung kirimkan kepada Mbak Latifah. Kalau Presiden Jokowi dia dapat sepeda ya Mas Daniel ya? Betul, dapat sepeda. Kalau begitu terima kasih banyak ya. Mbak Latifah sudah menjawab pertanyaannya dan teman-teman lain sudah menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Vina untuk bisa melanjutkan acara talk show-nya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selamat buat Mbak Latifah ya yang udah dapat lagi hadiah door prize-nya dari kuis yang ada. Nah, oke, masih semangat ya, kita lanjut. Wah, tadi juga dari setiap penjelasan teman-teman ternyata mereka paham sekali dan ternyata mendengarkan. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya itu saya mau tanya ke Pak Koko. Nah, oke, Pak Koko udah senyum-senyum ini. Oke. Jadi Pak Koko, oke. Silakan. Semangat pasti. Oke, Pak Koko. Nah, selain OJK, adakah asosiasi yang menaungi perusahaan fintech? Fintech ya, oke. Oke. Mungkin sebelum saya jawab, saya akan klarifikasi sedikit karena sebetulnya OJK itu bukan asosiasi ya. Jadi OJK itu adalah regulator. Jadi sebagai lembaga pemerintah yang menaungi dan mengatur tata kelola fintech ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomong tentang asosiasi itu pada umumnya terdiri dan anggotanya adalah para pelaku usaha fintech itu sendiri. Nah, kalau kita tanya asosiasinya apa saja sih? Saat ini yang ada di Indonesia ya, kita mengenal ada beberapa asosiasi, salah satunya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC ya. Ini mencakup hampir semua fintech ya, hampir semua fintech yang macam-macam tadi yang sempat kita sebutkan sebelumnya, ada beberapa macam ya, ada 4 macam kalau nggak salah. Nah, kemudian ada lagi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. Ini mereka ini pelakunya khusus pelaku-pelaku industri fintech yang sistemnya tuh secara syariah. Beberapa di antaranya ada teman-teman saya di Alami, Amarta, segala macam itu semua di AFSI. Nah, kemudian kita semua yang ada di sini saya rasa ini anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, ini pada umumnya fintech yang P2P itu tergabung di asosiasi yang ini. Nah, kemudian baru-baru ini OJK itu baru mengamini adanya fintech yang baru ya, namanya Urun Dana atau Securities Crowdfunding. Nah, itu ada asosiasinya juga. Asosiasinya adalah Layanan Urun Dana Indonesia atau kalau nggak salah disingkat ALUDI. Jadi secara garis besar ada saat ini yang saya tahu itu ada 4 asosiasi ini ya yang menaungi perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Jadi nanti teman-teman kalau pengen tahu lebih jauh ya,
tentang kalau kita semua yang di sini rata-rata semua ada di AFPI ya. Di situ asosiasi itu merupakan jendela informasi untuk semua kegiatan-kegiatannya fintech-fintech yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk selalu mengakses websitenya AFPI juga ya, atau sosial medianya AFPI untuk update terbaru di dunia fintech. Saya rasa itu, Vina, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih Pak Koko. Jadi itu ada Afi dan Aldi dan juga lain-lain ya teman-teman. Nah, dan oke, nggak kerasa ya kita udah mau di penghujung juga. Saya masih mau lagi bertanya untuk Kak Ezra ini. Nah, pertanyaan saya, tadi kan kita udah membahas tentang asosiasi ya, dan pertanyaan untuk Bang Ezra itu apakah peran nyata dari OJK, AFPI, AFSI, AFTEK dalam memberantas fintech ilegal? Oke. Ya. Mungkin kalau aku boleh, kalau aku mau jelasin, kalau dari peran nyata sendiri ya, kalau misalkan dari OJK itu kan otomatis secara rutin menerima pengaduan dan investigasi ya dari teman-teman juga ya apabila ada pinjaman online yang mungkin itu ilegal, dan pasti mereka juga akan tegas menutup dan memberikan edukasi juga kepada kita kalau misalkan apa sih, mana aja sih pinjaman online yang kira-kira ilegal gitu. Dan untuk AFPI sendiri tadi juga udah dijelasin sama Pak Koko bahwa AFPI ini kan memang jendela informasi ya untuk segala kegiatan fintech yang ada di Indo. Jadi kita sendiri kalau misalkan ada ada pengaduan, mungkin ada pengaduan dari fintech yang ilegal, kita juga bisa share, kita juga bisa cek ke sosmednya karena mereka sendiri punya nomor pengaduan. Jadi kita bisa akses ke nomor pengaduan yang ada di sosmednya AFPI. Di situ mereka juga akan selalu update informasi kepada masyarakat untuk edukasi terkait dari fintech sendiri. Kemudian kalau dari AFSI sendiri ya, dari fintech syariah, itu sama juga membantu mengarahkan para UKM untuk terhindar juga dari pinjaman-pinjaman online ilegal dan juga dari riba sendiri. Dan kemudian yang terakhir itu dari AFTEK. AFTEK mereka juga menetapkan etika bisnis dan etika kerja atau code of conduct pada setiap anggota yang di bawah AFTEK. Jadi apabila ada para fintech-fintech yang melanggar, itu otomatis bisa dicabut dari keanggotaannya. Mungkin itu Mbak Tina yang bisa aku share. Oke, makasih untuk Kak Ezra ya. Sama Mbak. Untuk pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi ya. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir, dan tadi kan pertanyaan itu dari setiap narasumber yang ada itu beda-beda, tapi ada satu pertanyaan yang kali ini bakalan sama ya, pertanyaannya untuk setiap narasumbernya, tapi dengan setiap jawaban yang berbeda-beda daripada narasumber yang ada. Nah, mungkin saya juga memulainya, tapi ini bisa siapa saja yang pengen memulainya, tapi kalau tidak ada, saya akan langsung tunjuk lagi seperti yang tadi. Mungkin awalnya itu seperti biasa Pak Kadek ya. Oke. Jadi mungkin pertanyaan saya ini. Bagaimana perkembangan dari perusahaan Anda akhir-akhir ini? Dan apakah harapan Anda dari perkembangan dunia vintage di Manado? Oke. Pak Kadek mungkin bisa langsung jawab. Oke. Terima kasih Mbak Vina. Oke, kalau ditanya perkembangan perusahaan Anda gitu, berarti Pundiku ya. Jadi Pundiku ini kan baru kita terdaftar di OJK Oktober 2019. Nah, kemudian kami launching-nya itu Januari 2020. Nah, jadi memang sebelum terdaftar kami memang tidak ada kegiatan operasional apa-apa. Jadi kami baru disbursement pertama itu di bulan Desember ya, 2019. Jadi begitu kami jalan baru 2 bulan, itu tamu tidak diundang datang nih, corona. Ya sama sekali kami nggak menginginkan dia datang, ternyata dia datang juga sampai di Indonesia kan. Nah ini cukup berimbas Mbak, jadi hampir seluruh lembaga jasa keuangan ya, baik itu lembaga keuangan bank ataupun non bank pasti berimbas. Imbasnya kenapa ya, karena
sektor-sektor yang memang menjadi sektor utama dari jasa perbankan ini turun kapasitas usahanya ataupun usahanya ada yang tutup malahan. Hampir semua lembaga jasa keuangan ini turun. Termasuk kami juga merasakan. Harusnya kami sudah melangkah lebih jauh, tapi saat pandemi justru kami harus sedikit mengerem. Bukannya stop lending, tapi tetap lending kami tetap jalankan, cuma lebih pilih-pilih. Ya, benar-benar usaha yang prospeknya masih ada untuk bertahan dulu lah. Kemudian nominal pinjaman pun itu juga kami batasin, tidak berani dalam jumlah yang besar. Jadi sifatnya hanya benar-benar untuk menjaga agar usahanya tetap bisa jalan. Jadi saat masa pandemi ini target kami adalah bagaimana bisa tetap beroperasional, bisa tetap disbursement, dan operasional perusahaan tetap jalan, bertahan dulu istilahnya. Untung-untung tidak rugi besar, bertahannya sudah bagus. Ya itu gini apa yang tidak terlalu muluk-muluk ya. Kami tidak terlalu optimis di saat pandemi ini. Yang penting kami bisa berjalan seperti sekarang, tidak merugi sekali, dan tetap bisa bantu UMKM, itu yang intinya. Karena ternyata masih banyak UMKM yang perlu modal, tapi memang jumlahnya tidak terlalu besar. Ya kalau kami sekarang lending kami paling tinggi 15 sampai 20 juta untuk UMKM. Ya rata-rata 3 juta, 4 juta, 5 juta itu aja. Nah itu bagi kami sudah cukup saat pandemi seperti ini. Nah, jadi memang kondisinya kita tunggu mudah-mudahan ya cepat berlalu coronanya. Jadi kita bisa langsung genjot gas gitu. Dan mungkin fintech-fintech yang lain sama nih saat ini masih menunggu dulu nih. Sambil jalan pelan-pelan gitu ya. Yang penting tetap beroperasional. Masih tetap bisa ganti karyawan, itu yang terpenting. Itu yang mulai Mas Antoni ya, Pak Koko dan Mas Esra. Yang penting benar Pak, benar. Semua sekarang mode survive Pak. Betul, yang penting bertahan dulu. Nggak usah ngomong terlalu jauh lah. Jadi yang penting bertahan dulu sambil kita memetakan dan juga kita introspeksi apa sih yang kurang sebenarnya. Jadi masa setahun ini kita introspeksi dulu nih. Sambil lihat-lihat tetangga sebelah, oh ternyata tetangga buat ini. Mungkin kita bisa contoh dikit-dikit ya. Jadi saat ini masa kita berbenah. Jadi kita ambil positifnya aja lah ya kalau saya di Pundiku. Jadi tahun ini benar-benar kita harus kembali melihat seperti apa sih harusnya kita. Nah kemudian kalau harapan saya di Manado, kebetulan saya pernah sekali ke Manado nih Mbak Vina. Ya, tapi hanya sekali ya dulu waktu 10 tahun lalu deh, ya ke Bunaken sekali juga. Saya harapannya bisa menjadi pemain ya, bukan hanya jadi penonton atau user aja, tapi bisa jadi salah satu fintech nanti yang lahir juga bisa di Manado lah. Dulu kami juga di Bali belum ada gambaran di Bali akan ada fintech, tapi dengan modal nekat, dengan arahan OJK ya, dan syukur OJK juga mendampingi sekali ya kami di daerah di Bali, akhirnya Pundiku bisa berdiri. Ya, mudah-mudahan nanti di Manado sama Mbak Vina ada fintech lain yang lahir dan mungkin akan besar di Manado itu Mbak Vina. Mungkin itu dari saya Mbak Vina. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Terima kasih Pak Kadek. Nah mungkin dari teman-teman narasumber yang lain juga yang mau mulai duluan, tidak apa-apa. Karena pertanyaannya sama ya. Mungkin saya tunjuk aja ya lagi. Oke, dari Kak Arif deh. Oke. Kak Arif. Oke, saya ya. Mohon izin duluan, para suhu-suhu. Oke, di sini kalau perkembangan dari teman Prima sendiri, ya semuanya rata-rata hampir sama sih seperti apa yang dikatakan Pak Kadek tadi. Kita itu sekarang ya berbenah, lalu kita waspada juga, berhati-hati juga, begitu juga dengan teman Prima. Kalau yang mau minjem sih banyak sekali sekarang malah gitu. Tapi kan kita juga hati-hati juga, tidak asal pinjam waktu bayar nanti malah kita memberatkan beban dari masyarakat sendiri. Jadi kalau perkembangan fintech teman Prima sendiri ya cukup bagus. Karena kita ya hati-hati tadi. Biasanya misalnya 10 orang, sekarang tinggal memang kita ketat sekali, contohnya 10 orang ya, nggak usah bilang banyak lah.
karena banyak tetangga sebelah gitu. Jadi 10 orang ya kita sekarang berhati-hati mungkin dari 50%-nya itu yang benar-benar dia kita analisa ketat memang layak dikasih pinjaman, ya itulah mungkin pemain-pemain lama kita belum menerima nasabah baru dan sebagainya, itu ada trik dari masing-masing perusahaan fintech. Lalu untuk harapan saya sendiri atau kita di Manado ya tentunya semua dalam kondisi sehat. Terus untuk fintech di Manado, benar kata Pak Kadek tadi, tidak hanya sebagai penonton, tapi juga harus sebagai pemain juga dong, atau penikmat fintech saja tidak seperti itu. Harapan kita banyak muncul bibit-bibit unggul dari Manado yang bisa menunjang perkembangannya dunia fintech di Indonesia. Lalu juga saya sendiri ingin sekali nih hadir di Manado karena saya punya kakak juga di Manado. Dapat orang Manado di Sangerta Laut ya ada ya. Tapi saya belum pernah ke sana memang. Kakak saya dapat orang sana gitu. Jadi saya ingin pandemi ini cepat usai supaya kita tidak online saja jumpanya, tapi kita secara offline bisa datang ke Manado untuk melakukan literasi. Gitu. Terima kasih. Ayo Mas Arief, kita sama-sama ke Manado, Mas. Ayo siap, Bos. Iya, siap. Bunaken menunggu Mas Arief. Siap, pokoknya corona hilang kita ke sana ini enaknya. Oke, saya ikut ya. Siap. Oke, ikut, terima kasih. Mungkin dilanjut dengan narasumber yang lainnya, Kak. Oke. Nah, itu tadi dari Kak Arief ya tentang perkembangan dari perusahaan yang ada di masa di pandemi juga ini. Nah, mungkin ada lagi narasumber yang mau duluan soal ini? Oke, kalau tidak saya tunjuk lagi ya, mungkin dari Kak Antoni. Oke. Ya, kalau dari 4 kali sendiri, kita cukup surprise gitu dengan apakah nggak tahu nih, mungkin dari teman-teman juga merasakan di bulan-bulan Maret kesini orang itu sudah mulai berani untuk mulai berbelanja. Kita ngelihat ada mulai lah. Kalau 1 tahun sebelumnya semua orang tuh menyimpan uang mereka tuh takut gitu. Nah sekarang itu udah mulai lah. Kalau di Jakarta udah mulai balik lagi macet gitu kan. Orang udah mulai ya, kalau di e-commerce sendiri mereka udah mulai banyak berbelanja. Kita sendiri udah, kalau di 4 kali sendiri, seiring dengan pertambahannya partnership kita dengan merchant, dengan online shop, bahkan dengan offline store. Nah, orang-orang juga mulai aware bahwa 4 kali adalah salah satu solusi pembayaran yang bisa membantu mereka untuk mencicil tanpa bunga, dan juga seperti mengatur misalnya nih ibu-ibu yang mau belanja baju buat anaknya gitu, atau keperluan balita. Nah, dia bisa membeli dulu, lalu dia bisa membayar setelah ya 2 minggu kemudian kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi kami sendiri kalau dari 4 kali seiring bertambahnya merchant, maka pengguna 4 kali juga akan bertambah gitu. Jadi kami sendiri dengan beberapa e-commerce sekarang sedang banyak berdiskusi supaya masyarakat ini juga bisa tetap berbelanja dan juga bisa mengatur keuangan di tengah pandemi ini gitu. Yang jelas setelah webinar kali ini nambah 1 nih Pak Antoni, saya langsung pengen tahu, pengen ikut. Siap lah, terima kasih nih Pak Koko. Aku seneng banget nih Pak Koko. Bentar lagi nih kita minta testimoni sama Pak Koko nih. Lumayan loh 4 kali tanpa bunga ya Pak ya. Siap lah. Aku sih yakin Pak, dari Manado nih yang saya surprise itu orang-orangnya passionable Pak. Orang-orang tuanya juga bener-bener passionable Pak. Saya sendiri waktu main ke Manado itu, saya kalah passionable nih. Saya harus banyak belajar passion nih kalau main ke Manado. Pak Antoni, ini saya langsung coba loh. Saya aja langsung coba 4 kali nih, langsung di-proof. Jadi teman-teman Manado juga harus coba nih 4 kali untuk belanja. Saya juga langsung browsing tadi. Saya langsung coba ini. Oh gitu ya, langsung dapat limit luar biasa kemarin. Saya langsung coba dapat nominal ini. Perlu saya sebutkan nggak nominal saya ya ini? Ini saya benar-benar langsung coba tadi ketika Pak Antoni info, saya langsung coba download, ternyata langsung disetujui. Mungkin berarti saya sebagai marketing adalah gunanya Pak. Ini Pak. Iya. Saya boleh pinjam nggak Pak Antoni? Wah, dengan senang hati Pak. Boleh ya? Boleh sekali. Langsung saya set ini.
Mantap. Oke. Kan pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Oke, nah mungkin tadi dari Kak Antoni udah bercerita secara singkat tentang perusahaan perkembangannya saat ini, dan langsung aja ke narasumber berikutnya. Mungkin ada Koko, Pak Koko Cataka, ya. Terima kasih, Vina. Jadi kalau ditanya tentang perkembangan dari perusahaan kita ya akhir-akhir ini dan harapan kita ke depannya apa, kalau boleh saya cerita sedikit flashback ya. 2020 itu kita punya banyak plan yang bagus lah. Pokoknya kita ekspansi market segala macam, edukasi, literasi, bahkan kita tuh ada agenda untuk roadshow ke Manado pengennya. Pokoknya Indonesia Timur lah. Tapi ya seperti yang tadi disampaikan memang kita nggak bisa milih ya. Ternyata tiba-tiba ada krisis kesehatan, krisis pandemi yang ujung-ujungnya berubah jadi krisis ekonomi. Nah ini game plan-nya berubah banget gitu. Jadi terus terang buat kita tuh lumayan berat kemarin. Awal quarter 2 atau April ya, kita tuh benar-benar berhenti atau melakukan moratorium untuk pemberian kredit baru. Ya, kenapa? Karena kita berusaha untuk menjalani risk mitigation kita secara baik. Soalnya demand atau permintaan untuk kredit itu banyak banget, bahkan meningkat gitu. Tapi kita nggak berani untuk ngasih karena juga takut resikonya nanti nggak sebanding gitu. Makanya itu kita terpaksa melakukan moratorium pemberian kredit baru dan hanya memberikan atau mendistribusikan kredit kepada existing user atau yang sudah punya riwayat kredit sama kita gitu. Nah, terus kemudian pelan-pelan mulai quarter 3 menjelang quarter 4 tuh kita mulai pulih ya. Ya alhamdulillah quarter 4 itu udah kembali agak normal, tapi kita tetap kehilangan 6 bulan di pertengahan 2020. Jadi ini sangat berat buat kita, tapi ya dengan kepercayaan masyarakat juga dan juga dengan keteguhan tim dan teman-teman di Finplus, kita bisa bangkit dan bisa berusaha untuk kembali normal lagi. Nah, memang 2021 ini harapan kita besar sekali ya. Kita ingin secara bersama-sama kita fintech-fintech yang lain, asosiasi juga, kita ingin menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan fintech untuk meningkatkan literasi juga salah satunya, dan juga supaya kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia ini pada umumnya. Nah ya, sangat berasa sekali dengan adanya krisis ekonomi kemarin ya. Kita walaupun itu suatu istilahnya musibah ya, tapi kita juga melihat ada peluang di situ, di mana kita fintech secara umum dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Jadi harapan saya ke depannya semua hal yang kita lakukan saat ini, terutama ya seperti literasi, edukasi segala macam ini akan mendapat dampak yang positif ya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan pada khususnya bagi teman-teman di Manado ya, semoga dengan kegiatan ini dapat menjadi lebih paham tentang fintech, lebih terbuka ya, lebih open dan lebih bisa memanfaatkan fintech untuk kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab tentunya ya. Itu harapan kita. Dari Pak Koko, kita aminkan bersama-sama ya teman-teman. Ya, semoga ya pandemi juga ini akan cepat berlalu dan semua ekonomian kita juga bisa kembali pulih ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir ya dari Kak Ezra. Ya. Oke, Mbak Vina. Kalau dari Jembatan Emas sebenarnya sama juga ya. Kita semua dari para penyelenggara juga sama lah kondisi yang dialami. Jembatan Emas juga dari tahun 2019 Agustus itu juga sudah mendapat untuk terdaftar ya, dan kita mulai September sampai bulan Februari 2020 ya. Kita juga udah sosialisasi ke beberapa daerah kayak di Jawa, terus ada beberapa tempat juga di Kalimantan kalau nggak salah. Cuman ya balik lagi sih ada tamu nggak diundang, ya mau nggak mau kita juga ikut kerem ya. Jadi mau nggak mau kita juga ikut pelambat. Tapi ya kita juga berusaha ya. Kita lihat di tahun 2021 ini sepertinya kayaknya juga udah mulai rame nih kayaknya jalan-jalanan nih. Kalau misalkan di Jakarta nih udah wah di mana-mana udah mulai macet, udah balik normal. Wah kayaknya nih orang-orang sudah
udah kembali normal nih ya buat yang di Jakarta ya sebenarnya ya. Mungkin nggak tahu nih kalau misalkan yang di luar ya. Nah, dari kita sendiri juga sudah mulai banyak nih para pelaku-pelaku saya yang juga mulai mau coba minjem nih di Jembatan Emas. Cuman kita juga harus ini juga ya, harus juga jeli juga mitigasi resiko kita kayak gimana nih supaya kita nggak sembarangan juga karena kondisi ekonomi sekarang kan nggak jelas. Orang masih juga ada yang di rumah kan, dan kita juga nggak tahu nih kondisi ke depan bakal seperti apa. Jadi mungkin dari Jembatan Emas sekarang juga udah mulai merambah ya, mungkin ke komunitas-komunitas UMKM. Jadi dengan adanya komunitas ini kita bisa peganglah seenggaknya mungkin kepalanya, jadi bisa mungkin terfilterisasi lah kira-kira mungkin mereka bisa memberikan beberapa rekomendasi kira-kira mungkin ini UMKM yang bisa diajukan seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Juga harapannya buat teman-teman yang ada di Manado, ayo kita sama-sama ikut andil ya, bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk menjadi pelaku UMKM juga. Ya nggak apa-apa, walaupun kecil-kecil nggak apa-apa. Harapannya juga nanti di Manado juga ada fintech ya, jadi tujuannya juga dapat membantu mengembangkan perekonomian ya ataupun UMKM yang ada di Manado gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Esta. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bersedia ya untuk meluangkan waktu ya untuk bisa memberikan penjelasan buat kita tentang fintech dan juga biar apapun harapan-harapan kita ya untuk fintech ini ke depannya dan juga di Indonesia khususnya juga apalagi di Kota Manado ini ya kita tahu fintech juga sudah bisa hadir ya. Oke, dan mungkin ada teman-teman juga nih ya yang pastinya juga pengen mungkin bertanya ya secara langsung ke narasumber-narasumber hebat ini dan mungkin akan ada waktunya juga untuk itu dan untuk itu mungkin diambil oleh Kak Daniel. Oke. Daniel. Baik. Terima kasih Mbak Vina sudah memimpin acara kita dari awal hingga akhir acara ini. Sekali lagi, dan terima kasih juga untuk semua narasumber yang sudah memberikan mengenai edukasinya mengenai fintech peer-to-peer lending. Nah, teman-teman semua, karena waktu sudah habis ini, teman-teman. Jadi kemungkinan untuk semua Q&A tidak bisa kami bacakan, tapi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan tetap akan kita undi di sesi pengundian di akhir acara nanti. Oke, baik. Tim bisa ditampilkan untuk spinning wheel-nya. Iya, di sini teman-teman sudah lihat di sini ada spinning wheel dan sudah ada nama teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Jadi nanti kita akan putar spinning wheel-nya. Apabila spinning wheel tersebut berhenti di nama seseorang, maka seseorang itulah yang akan memenangkan grand prize kita hari ini berupa speaker JBL terbaru. Oke, kita hitung dalam hitungan ketiga ya. Lalu kita akan putar untuk spinning wheel-nya. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1, putar. Selamat kepada Julia Tunggal yang memenangkan Grand Prize berupa speaker JBL terbaru yang akan langsung dikirimkan kepada kamu. Sekali lagi selamat ya. Nah, dengan berakhir sesi pengundian kita pada hari ini, maka berakhir jugalah dengan acara fintech webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Universitas Samratulangi yang sudah membantu untuk mewujudkan acara kita pada hari ini. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada pemberi kata sambutan, kepada Mas Julio, selaku Ketua HMJ Ekonomi Pembangunan, Dr. Pita Rorong, selaku Ekonomi Pembangunan Universitas Samratulangi,
Terima kasih sudah kata sambutan yang sangat berguna bagi kami semua. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada moderator hebat kita yang sudah memimpin acara kita tadi, yaitu Mbak Finaria Gabriel Mumek, selaku anggota bidang 1 keilmuan dan penalaran Himaju Ekonomi Pembangunan Universitas Samratulangi. Terima kasih sudah membantu membawakan acara talk show kita dari awal hingga akhir acara tadi. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan edukasi yang sangat berguna bagi teman-teman di Universitas Samratulangi. Semoga semua edukasi yang diberikan bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan di masa ke depan. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Samratulangi yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir acara. Semoga semua yang diberikan kepada teman-teman bisa digunakan secara baik ya, dan tetap ingat teman-teman, tetap menggunakan fintech yang legal. Sebelum saya pamit dan undur diri, saya ingin kasih pantun dulu untuk teman-teman semua. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semua teman-teman. Saya Daniel Tumiwa selaku MC pada siang hari ini. Pamit dan undur diri dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.